Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dengan saya, Selvia Nur Fikri, dengan NIM A1B1250096 sebagai moderator, dan kawan Saya Farah Nivia dengan NIM A1B1251101 sebagai pemateri. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Cahya Magfiroh dengan NIM A1B1251115. Di sini saya sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang hukum pers dan UU ITE. Simak berikut ini. Yang pertama ada konteks media di era digital, yaitu 1. Perkembangan media dari cetak ke digital atau online news, sosial media, dan blog. Yang kedua, peran media sebagai pemantau kekuasaan dan pemberi informasi. Yang ketiga, kebutuhan aturan hukum yang relevan untuk mengatur media cetak dan digital. Dan yang terakhir, ada kata kunci media konvensional, media digital, dan kebebasan berbicara. Oke, lanjut yang kedua, ada hukum pers di Indonesia. 1. Asas dasar, yaitu kebebasan pers, pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab sosial. Kedua, peraturan utama. Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang keempat, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang menyertainya. Yang kelima, isi utama UU Pers. Yang keenam, definisi pers dan pelaku pers. Yang ketujuh, hak dan kewajiban pelaku pers. Yang kedelapan, penegakan disiplin pers atau Majelis Pengawas Pers Indonesia atau MPPI. Dan yang terakhir ada larangan pemberitaan yang melanggar hukum atau kesusilaan. Selanjutnya ada hubungan antara hukum pers dan UU ITE. Yang pertama ada hubungan pers mengatur media konvensional seperti koran, majalah, atau surat kabar. Yang kedua ada UU ITE mengatur media digital seperti berita online, sosial media, dan konten elektronik. Yang ketiga ada titik temu. Keduanya melindungi kebebasan berbicara serta menuntut tanggung jawab atas konten yang disebarkan. Perbedaannya, proses penegakan MPPI untuk pers, pengadilan atau polis untuk UU ITE. Yang kedua, ada cakupan ruang lingkup lokal atau nasional untuk pers, global untuk digital. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada kasus pencemaran nama baik melalui berita online. Diproses melalui UU ITE karena konten disebarkan secara elektronik. Yang kedua, kasus hoaks tentang bencana alam di sosial media dilaporkan berdasarkan pasal 24 ayat 3 UU ITE. Yang ketiga, kasus berita salah di koran diproses melalui MPPI sesuai UU Pers. Namun jika disebarkan online juga bisa terkena UU ITE. Beberapa kasus bisa terkena kedua aturan jika konten disebarkan di media cetak dan digital. Adapun tantangan dan masalah yang muncul antara lain 1. Keterbatasan pemahaman pelaku media dan masyarakat tentang aturan kedua hukum. Kedua, resiko penindasan kebebasan pers melalui penerapan UU ITE. Misalnya, laporan terhadap wartawan yang menulis berita kritis. Ketiga, tanggung jawab platform digital yang masih kurang jelas dalam menyeimbangkan kebebasan dan pengawasan. Yang terakhir, keempat, perkembangan teknologi yang lebih cepat dari perbaikan aturan hukum. Baik, jadi kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini yaitu hukum pers dan UU ITE saling melengkapi untuk mengatur media konvensional dan digital dengan tujuan melindungi kebebasan berbicara dan menegakkan tanggung jawab. Adapun saran, yang pertama, peningkatan pendidikan hukum bagi pelaku media dan masyarakat. Yang kedua, perbaikan aturan UU ITE
agar lebih jelas dan tidak menindas kebebasan pers. Serta yang terakhir, peningkatan kerjasama antara lembaga pengawas, pers, dan otoritas yang menangani UU ITE.